Untuk itu fungsinya apa sih tentang dampingi? Ya kalau di pikiran saya untuk mencukupi kuota. Saudara tahu nggak siapa yang pernah dijadikan sebagai peserta pendamping? Dengan saya Pak Alvin. ada Alvin. Pak Alvin itu menjadi peserta pendamping di mana? Di PUPR. Di PUPR. Sama Bu Via Rini ya? Yang kalau di PUPR yang tahu Pak Alvin. Pak Alvin, kalau Bu Via Rini tahu? Saudara masih ingat nggak kapan pengumuman tadi pas seleksi tadi? Pengumuman 3 besar. Bukan pengumuman pertama. Pertama akhir November. Apa awal Desember? 10 Desember 2021. Desember. 10 Desember 2021 benar ya? Terus pengumuman hasil seleksi kapan? Di Januari. Di Januari. Masih kan datanya? Lupa ya. Masih ingat siapa saja yang lolos dalam pengumuman seleksi administrasi itu? Kalau yang registrasi di tahap pertama, seingat saya baru yang lolos. Terus yang pertama kayak yang lolos yang baru administrasi ya? Iya. Yang tinggal 3 itu kapan pengumumannya? Di Januari. Januari. Berarti yang 3 itu yang diusulkan ke itu ya, ke ASN. Salah satu dari tiga besar 6,3 itu diusulkan kepada komisi ASN. Untuk saksi sudah ada ya, saksi Ismet FNI. Pak Ismet maju Pak Ismet. Pak Ismet FNI ya? Siap. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi untuk sekian saksi saat ini pejabat sekian Pak Edi saksi saat ini menjabat selama apa saksi? Sekarang kepala bidang dinas PU. Kepala bidang bina marga dinas PU. Sejak kapan saksi? Sejak 2020 bulan September Sampai saat ini. sampai saat ini. Saksi mengetahui tidak adanya seleksi jabatan seperti Mahkamah ya di lingkungan Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan pada tahun 2021-2022.
mendengar tapi tidak mengetahui secara pasti. Tidak mengetahui secara pasti. Pada saat saksi pada waktu diadakan seleksi jabatan waktu itu kepala dinasnya siapa? Waktu itu kepala dinasnya kosong, PLD-nya Pak Wildan. Oh, masih kosong. Pak saya juga ya. Iya, Waktu itu masih kosong. Kemudian PLT yang ditunjuk Pak Wildan. Pak Wildan waktu itu pejabat mana siapa? Pak Wildan waktu itu sekretaris. Ya, sekretaris Pak Wildan. Sekretaris. Apa Pak Wildan juga ikut dalam proses seleksi ini untuk menduduki jabatan para SPM? Ya, Benar ya, masih tahu ya. Waktu mendaftar masih juga ada cerita kemudian mau cerita tidak cerita secara langsung. tidak cerita secara langsung. Bahwa kemudian dalam prosesnya saksi mengetahui lagi kalau Pak Wildan lolos ke 3 besar. Iya, Tahu? kita informasi. Oh, dapat informasi dari Pak Wildan sendiri atau Dari berita di luar. dari berita di luar? Kan masih satu kantor. Ya, cuman nggak seintens bercerita semuanya. Ada hal yang diceritakan, ada hal yang dikatakan juga tidak diceritakan. Seperti itu. Kemudian saksi di bulan Januari 2022 pernah nggak Pak Wildan ini mengatakan kepada saksi bahwa ada kebutuhan uang? Pernah Ada. ada. Masih ingat tanggal berapa? Kalau tanggalnya dia pertengahan, kisaran pertengahan. Pertengahan bulan Januari. Bulan Januari. Waktu itu disampaikan seperti apa Pak Wildan ke saksi? Cuman izin saya Mas, nanti kalau ini operasional saya gunakan. Pak? Uang operasional saya gunakan. Oh, uang operasional saya gunakan. Uang operasional yang dimaksud sama Pak Wildan itu uang apa? Uang operasional kantor. Uang operasional kantor. Sumbernya dari Kalau sumbernya itu pengumpulan dari sisa-sisa pembuatan dokumen kontrak. sisa-sisa dari Pembuatan dokumen kontrak. pembuatan kontrak. Ini kalau di atas saudara ini, saudara jelaskan ini setoran untuk pembuatan kontrak yang diserahkan melalui saudara Ferry Haryanto sebesar 2.500.000 ya untuk setiap kali pembuatan kontrak. Seperti itu dikumpulkan di Ferry Haryanto. Siapa Ferry? Kasih kebaruan. Di bawah saudara. Ini dikelola oleh saudara Ferry Haryanto. Ya, Nah, waktu itu berapa nilai uang yang akan dipinjam oleh Pak Wildan? waktu itu Pak Wildan pernah menyampaikan kebutuhannya sekitar 150. 150 juta. Disampaikan nggak ke saksi waktu itu uang ini untuk apa dan diserahkan ke siapa? Disampaikan itu di akhir-akhir ketika menginformasikan Mas, kalau bulannya saya agak lupa saat Erwin mau ambil. Memang sebelumnya pernah menginformasikan ke saya Mas, uangnya ada. Nanti kalau mau diambil saya informasikan. Dan ini untuk apa uangnya yang mau diserahkan ke Erwin ini? Masa saudara nggak tahu? Kalau penyampaiannya sih memang untuk seleksi jabatan. Untuk seleksi jabatan. Ini mau diserahkan ke siapa? Ke saudara Erwin. Erwin. Saudara tahu untuk siapa itu uangnya? Kalau seleksi jabatan. Memang Erwin dia yang punya wewenang untuk mengangkat, menunjuk. Kalau saya tidak mengetahui pasti. Hah? Tidak mengetahui pasti. Masa nggak tahu saudara? Ya, kalau Erwin siapa? waktu penyampaiannya saat menyerahkan ke Erwin, memang Pak Wildan bilang Enggak, sebelumnya saudara nggak tahu. Erwin ini siapa? Erwin kabar protokol. Ajudannya, Ya. ajudannya Pak Bupati, seperti itu. Kemudian akhirnya saudara menyiapkan uangnya. Menyiapkan dong. Itu memang disimpan di berangkas atau disimpan di bank? Simpan di berangkas. Oh, di berangkas. Saudara di situ ya. Saudara bungkus pakai apa? Itu plastik, paper bag. Waktu itu dibungkus pakai paper bag warna coklat. Itu uang sejumlah kemarin kalau saudara 130. Kemudian uang saudara 20. Oh iya, kalau
itu lengkap 150. Oh yang diperlukan kita 150. 150. Nah kemudian ini kan tanggal 11 Januari ya, kemudian Erwin datang ke kantor Dan kantor bersama Wildan atau sendirian. oh sendirian? Datang ke kantor, suruh menemui saya. Waktu itu saya terima di ruangan saya. Kemudian Pak Wildan juga masuk ke ruangan saya. Pak Wildan masuk ke ruangan saudara, terus maaf ke saudara bawa. Ruangnya saya siapkan. Sudah disiapkan oleh saudara. Kemudian menyerahkan ke Erwin. Pak Wildan saya Pak Wildan sendiri yang menyerahkan. Nah, penyampaiannya seperti apa waktu menyerahkan uang di ruangan saudara ya? Di ruangan saya. Nah, penyampaiannya seperti apa yang dijelaskan waktu itu yang disampaikan oleh Pak Wildan ke Erwin? Penyampaiannya cuma singkat. Sama Bapak suruh titip sampean. Bapak ini siapa? Kalau saya sih nggak bisa berasumsi. Kalau asumsi ini memang Pak Ibu, bukan saya tidak. Saya sudah masih nggak mengetahui sudah jelas. Ya, Menyebutkan. sudah sampaikan ke Bapak. Bapak ini Pak Bupati seperti itu. Kemudian langsung dibawa uangnya. Sudah dibawa. Oleh Erwin ya 150 juta. Oh, penjelasannya ada Ada di situ. Menyaksikan saudara. Waktu penyerahan, iya di depan saya. Pak Wildan ada. Dua. Iya. Terima kasih. Dan silakan ya. Baik. Kasih tahu ya, apakah untuk setiap menduduki posisi jabatan di kualifikasi, seleksi, kasih untuk jabatan kepala dinas, kasih ini harus menyerahkan uang kepada bupati. Saya tahu. Mengetahui secara langsung tidak. Tapi Saya informasi itu sudah. Saya sendiri waktu menjabat selaku Kabid Bina Marga, ya. Saya 2 kali mutasi dari Dinas Perhubungan ke BU memang tidak membayar. Ya benar. Itu pasti ya. Tidak ada masih menyerahkan uang. Ada. Yang mengangkat saudara waktu itu waktu Pak Bupati ini harus sebelumnya. Zaman Ramon Bupati Sebelumnya ada menyerahkan uang. tidak ada. Baik. Kemudian saksikan di Dinas PUPR ya. Tadi mengatakan ada dana taktis. Dan habis. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk apa dana taktis ini? Memang apakah ini resmi? Kalau penggunaan dana taktis, dana operasional ini memang penggunaannya tidak ada batasan. Dalam artian untuk semua kebutuhan kantor, ada sumbangan, LSM, media, Itu kan pengeluaran resmi, besar, bukan pengeluaran resminya. bukan pengeluaran resmi. Nah, yang berwenang untuk mengelola ini nanti untuk ini siapa? Dari pimpinan. Kepala dinas. Pak Wildan ya. Ya, siap. Pada saat itu. Nah, selain ada dana taktis, apakah ada juga setoran yang diperlukan untuk bupati Setoran dari rekanan kontraktor? kalau dari kontraktor saya tidak tahu pasti. Nah, Benar memang tidak tahu. kan sudah lumrah kalau di PUPR nanti ada pekerjaan titipan dari siapa, sekarang ada namanya Muhammad Sodik. Mengetahui karena Nah, secara dekat cuma tahu ini yang namanya Sodik. waktu itu di tahun 2021 ada beberapa pekerjaan yang diperoleh 2021 kalau pakai pekerjaan lelang dan penunjukan itu ada 300 ribu. Nah, yang di titik untuk Muhammad Sodik ini 300 sudah jelas nih poin nomor 11 15 proyek fisik Kegiatan fisik oleh M Sodik. yang dari Sodik ya 15 lokasi. Dia ini apa? Rekanan? Bukan. Bukan. Apa orang percayanya bupati? Informasinya begitu. Informasi dari siapa saudara dengar? Dari pimpinan. Dari pimpinan Pak Wildan. Nah, dari
pekerjaan ini apakah ada juga untuk jatahnya Pak Bupati di situ melalui Muhammad Sodik? Informasinya Seperti itu. Berapa persen? kalau persentasenya kurang tahu. Hah? Kurang tahu. 10% sudah masih 10%. Enggak tahu saudara. Mengetahui secara pasti tidak tahu. Nah, yang Cuma dimaksud ada titik proyek ini seperti apa? sebenarnya bukan titik proyek, list yang masuk ke saya itu penanggung jawab. Penanggung jawab. Penanggung jawabnya dan beliau ini penanggung jawab. Tugasnya apa penanggung jawab situ? Kalau ada masalah, saudara langsung komunikasi, kan langsung terkait bisa. Kalau penanggung jawab di sini apa? Kalau di daerah Bangkalan ini yang punya wilayah. Oh, yang punya wilayah di situ. Dan memang orang kepercayaannya bupatinya. Kebanyakan Seperti itu. Untuk di bidang lain sama. Sebenarnya di nawarin posisinya, misalkan di pekerjaan di bidang yang lain. kalau bidang yang lain, bidang yang lain bukan harus. Saudara tidak tahu ya. Ini di BAP saudara saksi nomor 12 ya. Ini saudara jelaskan kalau sepengetahuan saya memang ada informasi untuk sejumlah uang yang diminta agar bisa mendapatkan atau mutasi jabatan pejabat eselon 3 atau eselon 4. Namun saya tidak tahu persis berapa biaya atau tarif yang diminta oleh saudara R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan. Pemberian uang tersebut diberikan setelah diberi jabatan tersebut dan informasi yang benar diberikan melalui ajudan bupati, bukan melalui dinas. Memang benar seperti itu informasinya. Informasinya seperti itu. Ya. Menambahkan terkait dengan tadi kalimat Pak Wildan untuk pinjam uang kantor kepada saudara seperti apa? Menyampaikan aja mas, uang operasionalnya kalau ada saya pakai. Saya konfirmasi ya dari saudara nomor 8 Pak Wildan menyampaikan saya mau pinjam uang kantor, uang operasional. Kalau ternyata saya jadi kepala dinas, itu berarti itu. Betul ya, kalau saya jawab kalau memang dibutuhkan ya ada Pak. Betul. Berarti pada saat menyampaikan itu memang saudara sudah ada simpanan uang operasional ya. Bukan ketika diminta Pak Wildan uangnya dicarikan seperti itu. Ya. Baik. Kemudian tadi kan saudara bilang diambilkan dari uang operasional, dari uang proyek ya. Ini uang proyek apa? Bukan uang proyek, di situ biasanya dalam sebuah proyek kita ada pembuatan kota. Ya, kontrak. Dari pembuatan kota sendiri itu biasanya kan ada hibah-hibah untuk PAD, berupa kota, ada pemanaman. Dari pengelolaan sisa pembuatan kota itu ada sisa kisaran 300 sampai dengan 500 ribu. Itu yang kita kumpulkan menjadi dana operasional. Baik, jadi ini dibebankan kepada siapa ya uang sejumlah 2.500.000 ini? Rekanan yang mengeluarkan atau dinas PU yang mengeluarkan? Rekanan yang mengeluarkan, memberikan kepada dinas PU, tetapi tidak dipergunakan seluruhnya. Ada sisa seperti itu. Oke, itulah yang sudah digunakan sebagai dana operasional ya. Dikalikan berapa jumlah proyek pada tahun tersebut. Oke. Baik, kemudian tadi tentang titipan. Saudara kenal Ishak Sudibyo? Mantan kepala dinas. Baik, saudara benar ini mendapatkan informasi titipan proyek ini dari Pak Ishak Sudibyo? Benar. Bagaimana penyampaiannya? Pak Ishak Sudibyo ini menyampaikan kepada saudara bahwa ada titipan proyek Pak Abdul Latif Amin Imron melalui Sodik. Sebelumnya biasanya kepala dinas kan minta list kegiatannya. Minta list kegiatan dari bidang saudara. Ya, dari bidang. Pak saudara bidang marga ya. Sampaikan ke kepala dinas. Entah prosesnya bagaimana, kepala dinas menyampaikan kembali kepada saya, Mas ini penanggung jawabnya. Jadi saudara memberikan list saja kosong ya, kosong itu. Kemudian kembali ke saudara sudah ada tandanya atau bagaimana? Ada nama-nama. Nama-nama ini kan ini Pak Bupati ya,
kosong kegiatan itu Oke. yang saya sampaikan ke Kepala Dinas. Ya Mas, saya masih lapor Bapak dulu apa penanggung jawabnya. Setelah beberapa hari beliau menyampaikan kembali ke saya list tersebut sudah ditulis nama-nama Iya, penanggung jawab. penanggung jawab ini siapa namanya? Sodik atau gimana? Bukan penanggung jawab kegiatannya. Orang dinas PU? Bukan. Iya siapa? Ya tokoh-tokoh. Tokoh. Iya. Kalau Sodik ini termasuk tertulis juga di situ, di list yang saudara terima dari Pak Bupati. Tidak ada. Sodik biasanya yang mengantarkan kepala dinas biasanya. Yang mengantarkan Ya bersama kepala dinas kemana? untuk mendapatkan nama-nama tersebut. Oh, Nama-nama penanggung jawab tersebut. Sodik yang ke menghadap ke Bapak untuk kemudian turun nama-nama itu, kepala dinas. baru kemudian kembali ke Kepala saudara dinas ya. menyampaikan ke saya. Jadi kalau ini yang di BAP Saudara nomor 11 ada banyak penyedia ya, termasuk JP Setia Kawan, Harapan Bangsa, ini bukan miliknya penanggung jawab ya, atau miliknya penanggung jawab? Ada yang miliknya, ada yang tidak. Baik, jadi tidak seluruhnya penanggung jawab itu punya bendera atau perusahaan. Ada juga yang entah dari mana, pokoknya penanggung jawabnya tokoh-tokoh tadi, nah gitu ya. Baik, kemudian terkait dengan promosi eselon 3 ataupun eselon 4 di dinas saudara sendiri, saudara tahu? Tahu. Tahu. Tidak. Ada pihak-pihak yang memberikan. Ada. Ada. Saya coba sebutkan ya, Pak Ahmad Muhaimin. Muhaimin. Ya, jabatannya apa ini? Waktu itu dari Kasih naik ke Kabin. Naik ke Kabin pelayanan SDM DPR. Kalau saudara yang bersangkutan memberikan uang terkait promosi jabatan? Tahu. Baik. Kemudian Soehartono, jabatannya apa? Dari staf ke Kasih. Kasih perencanaan dan evaluasi bina market dan DPR ya. Tahu juga memberikan uang. Tahu. Baik, yang pertama tadi Pak Ahmad Muhaimin berapa juta, saudara? Kalau nilainya saya tidak. Nilai tidak tahu ya, tapi tahu memberikan ya. Pemberikannya melalui siapa? Kalau ibu yang bercerita pada saya melalui kepala dinas waktu itu. Melalui Pak Dinas. Waktu itu Pak Wildan atau Pak Isa? Kepala dinasnya masih Pak Isa. Masih Pak Isa ya. Oke. Pak Johar Arifin. Pak Johar belum tahu saya. Kasih monitoring dinas PUPR. Betul tidak ini? Maksudnya ada orang yang ada. Ya. Oke. Kemudian kalau saudara Pak Johar ini tahu memberikan uang? Kalau Pak Johar belum tahu saya. Pak Johar belum tahu ya. Irmansyah Andri Novanto. Tahu. Mengetahui tidak ada memberikan uang? Nggak tahu. Berapa tahu? Ini tadi Pak Irmansyah kasih pengaturan dan pembinaan dinas PUPR ya. Saya lanjutkan. Novan Sabina. Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Fitrianingsih. PJ kasih perencanaan dan pendataan dan evaluasi pada dinas PUPR. Iya. Pernah ada PJ di dinas PUPR. Enggak ada yang nama Fitrianingsih. Tidak ada ya. Faris Ishadi. Faris ada. Faris ada. Mengetahui tidak dari 3 nama yang saya sebutkan tadi? Apakah pernah tidak tahu? Tidak tahu. Jadi hanya 2 tadi yang kelihatan ya. Saya saudara mengetahui ya. Kalau saudara Arifin sendiri jabatannya apa? Saudara Arifin kepala bidang pengetahuan. Pernah juga ikut asesmen untuk menduduki kepala dinas? Ikut. Untuk saksi itu cukup ke saksi Jalan Sumardi ya. Saksi selaku apa? Rekanan. Direktur Sipil Pemerintahan. Benar ya. Terkait seleksi jabatan di PT Pratama dengan Pemkab Kabupaten Bangkalan, saksi mengetahui
diketahui dari siapa sih? Dari luaran juga dari Pak Dari Pak Taufan. Pak Taufan kenal sudah lama. Sejak menjabat selaku kepala SPU ya. Itu sejak tahun berapa itu? Yang dibuka kasih. Saya kira suaranya karena direkam ya. Sudah lama. Nah, kalau saksi sendiri ada perusahaan selain CV itu yang lainnya adalah yang saksi kelola tidak ada. Untuk pekerjaan sebelumnya waktu atau menjabat kepala SPU tahun berapa? Tidak tahu jangan Pak. Tidak tahu. Tidak tahu pasti. Oh, tidak tahu pasti. Baik. Kami langsung melihat bahwa saksi sebelumnya pernah ada komunikasi dengan Pak Taufan di telepon dia. Iya Pak. Benar. Terkait dengan seleksi jabatan di PT Pratama tahun 2021. Iya. Waktu itu apa yang disampaikan oleh Pak Taufan? Iya Pak Taufan cuma telepon ada asesmen gitu. Ada asesmen. Nah, kemudian setelah ditentukan 3 besar ya kan, saksi ada lagi komunikasi dengan Pak Taufan. Ada. Itu disampaikan seperti apa? Saya nggak tahu satu-satu yang lainnya, cuma saya kan tahunya Pak Wildan aja. Pak Wildan waktu itu selaku PLT ya, PLT Kepala Dinas PUPR. Ikut juga mendaftar. Iya itu. Nah, kemudian pada saat itu Pak Wildan masuk 3 besar tak? Sepertinya masuk. Urutan nomor berapa sih sekarang? Tidak tahu. Tidak, nomor 2. Waktu itu disampaikan tak ke Pak Taufan untuk supaya Pak Wildan segera menghadap atau seperti apa bahasanya? Pak Taufan tidak tahu cuma apa Wildan kita berdua selalu Pak Taufan atau apa Nggak pernah nyuruh. nggak ada misalnya saya suruh ikut Ini ada dekat ya dengan terdakwa. Pak Taufan tidak pernah nyuruh saya untuk ikut Wildan atau Pak Taufan itu. Waktu itu pernah nggak disampaikan oleh Pak Taufan waktu telepon sama saksi ya? Ini untuk peserta yang lain, Faisal dengan Ari Suharja ini juga akan menghadap ke Bupati. Iya, luar Enggak, ini yang Pak Taufan sampaikan. Ya, ini Pak Taufan telepon itu. Sampaikan Katanya seperti Pak apa? Taufan dengar isu luar itu serta Faisal sama Ari Suharja berani ngebom B1. Ngebom B1 ini siapa? Bupati. Bupati. Ya. Nah, ngebom ini maksudnya menyerahkan uangnya. Mungkin berani. Nah, yang saudara tangkap. Ya, uang. Menyerahkan uang. Terus Ya saya bilang ke sana. Ada kepentingan untuk itu. dari penyampaian Pak Taufan itu kemudian saudara saksi sampaikan juga ke Pak Wildan. Ya saya telepon Pak Wildan, tapi ternyata Pak Wildan sudah tahu dari kepala dinasnya waktu itu Pak Yoyo. Ya saya tahu, dikasih tahu Pak Yoyo. Dikasih tahu Pak Yoyo bahwa yang 2 ini mau menghadap ke Pak Bupati. Ya, katanya seperti itu. Nah, waktu itu Pak Wildan sendiri seperti apa posisinya? Disampaikan nggak ke saksi? Iya dia gini. Ya saya tahu dari Pak Yoyo, tapi biar tidak apa-apa, saya juga tidak harus dari kepala dinas PUPR. Gitu aja. Tapi ada nggak keinginan waktu itu dari Pak Wildan untuk menghadap juga ke Pak Bupati? Tidak sebenarnya. Hah? Tidak bilang saya. Nah, Iya. masih juga nggak menyampaikan nanti daripada guru untuk menghadap ke sana habis di telepon Pak Taufan. Tidak. Nah, Iya. oke ya, baik. Kalau saksi sendiri tahu nggak dalam proses lelang jabatan ataupun mutasi ya di pemerintah Kabupaten Bangkalan ini harus ada uang yang diserahkan ke Bupati. Tidak tahu pasti. Cuma kabar-kabar di luar seperti itu. Saya pribadi tidak tahu. Ini dari saksi nomor 7 ya. Ini sudah jelaskan. Saya jelaskan tidak mengetahui terkait arahan dalam proses seleksi DPT ini secara langsung. Namun saya mendapat informasi dari orang banyak dan
sudah bukan rahasia umum bahwa untuk peserta yang terpilih harus menyiapkan uang untuk diserahkan kepada bupati karena bupati memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa pemenang nantinya. Namun untuk detail berapa nilai uang yang harus disiapkan saya tidak tahu. Benar seperti itu? Memang bukan rahasia umum. Kalau bukan rahasia umum berarti saksi pernah mendapatkan informasi dari beberapa orang. Banyak yang seperti itu. Kalau untuk Pak Bupati sendiri, saksi tidak dapat informasi seperti itu. Ya dengarnya seperti itu. Dengarnya seperti itu. Baik ya. Ini kan saksi selaku kontraktor ya. Iya Pak. Tadi kan disampaikan oleh Pak Guntur untuk setiap pekerjaan ada yang harus disetorkan untuk pembuatan kontrak sebesar 2.500.000. Benar? Benar ya. Nah selain itu apa ada lagi? Hah? Tidak ada. Yang benar, saya kemarin sudah. Yang kedua itu, kalau saya misalnya ditunjuk kemarin kayak saya ditunjuk pekerjaan sama Pak Wildan 3 paket ya di UPR, saya bayar yang kewajibannya 10%. 10% ini bisa apa? Ya di kepala saya seperti 1. Untuk Pak Bupati. Ya. Karena waktu itu dapat pekerjaan dari Pak Wildan. Iya. Itu penunjukan langsung atau melalui Penunjukan langsung. melalui penunjukan langsung. Iya. Untuk pekerjaan lainnya yang saksi ikuti bisa dari lelang pekerjaan. Padahal jalan desa kerja tapi tidak bayar saya. Hah? Tidak bayar. Berapa nilainya? 400. 400 juta. Kenapa kok nggak bayar? Karena itu pekerjaan apa? Kayak abdi masuk desa ya, DMD. Selain itu sebelumnya, Ya ada. selain yang saksi setorkan karena melalui Pak Wildan, Ya sama Pak Wildan. apa ada yang saksi setorkan melalui orang lain? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Semua dari Pak Wildan. Iya. Kalau saksi tahu nggak kalau semua rekan yang mendapatkan pekerjaan ini memang ada menyerahkan komitmen sebesar 10% dari nilai proyek? Saya dengar tapi tidak tahu pasti. Bayar. Bayar tidaknya saya tidak tahu secara langsung maksudnya. Tapi iya, kabar bilang 10%. 10%. Iya. Dari semua kontraktor yang saksi tolak. Iya, sekarang. Ini di administrasi nomor 12 ya, Iya. bahwa terkait dengan proyek-proyek di Kabupaten Bangkalan, saya mengetahui adanya dana yang harus disetor ke pihak Bupati Bangkalan dalam kurung Saudara Abdul Latif Imron dengan besaran maksimal 10% dari nilai kontrak setelah pajak. Adapun penyerahan uang tersebut biasanya melalui dinas terkait atau orang kepercayaannya yang ditunjuk oleh Bupati Bangkalan. Hal ini berjalan sudah sejak lama, namanya Bupati Tuatamin. Saya benar-benar bekerja orang kepercayaan Bupati. Kebetulan untuk proyek yang saya kerjakan di UPR karena saya dapatkan dari Wildan, maka uang tersebut saya serahkan melalui Wildan. Bahwa untuk masing-masing proyek di Kabupaten Bangkalan masing-masing sudah ada nama-nama yang mengerjakannya. Ini benar nggak ya saudaranya? Benar Pak. Benar seperti itu ya. Benar. Melalui dinas ataupun melalui orang kepercayaannya. Iya. Nah tadi kan dari Pak Guntur sudah jelaskan ada namanya Pak M. Sodik. Kasih kenal. Saya tahu tapi tidak ada. Hah? Tahu besok. Apakah dia juga direktur perusahaan? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Yang saudara ketahui M. Sodik ini selaku apa? Yang kepercayaannya B1 katanya. Apa? Yang kenal saksi. Kepercayaannya B1. Orang kepercayaannya bisa. Apakah dia juga mengelola pekerjaan? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu saya. Saya Tidak tahu. tidak berhubungan langsung sama Sodik. Oh, Tidak tidak pernah. langsung. Seperti itu ya. Iya. Baik, saudara saksi ya. Tadi terkait dengan apa? Saudara kan juga minta pekerjaan, terus saudara juga tahu ada orang yang namanya Sodi yang juga diterangkan oleh Pak Guntur apa? Ada meminta pekerjaan. Pengetahuan saudara itu bagaimana pengaturan proyeknya di UPR itu? Ya itu harus punya harus pernah di satu mungkin karena saya relatif tidak pernah Iya. tidak pernah ketemu
nggak pernah ketemu. Kalau yang proyek-proyeknya Pak Sodik, saudara tahu? Nggak tahu. Tadi kalau tadi saudara bilang saudara serahkan uang ke Pak Wildan, berapa persen waktu itu? 10% Pak. 10% nilainya? 40. 40 juta. Tahun anggaran berapa waktu itu? Bagaimana? Tahun anggaran berapa? 2022. 2022 ya. Baik, kemudian sepengetahuan saudara untuk proyek-proyeknya Pak Sodik ini ada klasifikasi tertentu nggak? Ada dengan nilai kisaran tertentu atau proyek-proyek di wilayah tertentu? Saudara tahu nggak? Tidak tahu. Ya? Nggak tahu. Tidak ada juga. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa pernah menghubungi Pak Wildan Iya. pada tanggal 6 Januari 2022. Iya. Yang saudara sampaikan apa saja tadi? Pada waktu telepon Pak Wildan itu? Lupa. Saya baru menanyakan ya bagi saudara. Saudara menunjukkan bahwa saya menelpon saudara Wildan dan menyampaikan bahwa saudara Wildan tetap berdua dalam sesi berikan hubungan saya dengan saudara Taufan sebagai sekda. Kemudian saudara Taufan bercerita ke saya bahwa Pak Bupati menyampaikan kepada sekda setelah kekuatan anggaran menyiapkan dana anggaran sekitar 150 juta ke kepala desa dalam bentuk fisik. Kedua, saudara Taufan atau sekda lalu bilang pada saya akan menelepon saudara Wildan dan menginfokan bahwa sudah ada tujuh bupati dan saudara Taufan menyuruh saudara Wildan membayar. Maksudnya saudara Wildan yang akan terpilih menjadi kepala dinas DPR dan menyuruh membayar karena menang atau terpilih nantinya menjadi kepala dinas DPR. Selanjutnya saya juga menyampaikan juga bilang bahwa pagi saudara Taufan atau sekda bilang ke saya bahwa saudara Wildan masih dua. Dan saudara Taufan juga bercerita ke saya bahwa nama-nama lain untuk pemenang jabatan sudah ada dari sejumlah bupati, antara lain Saking, Rizal, Salman, Agus, dan Husin. Selanjutnya karena saudara Taufan sekda akan menelpon Wildan, saya bilang akan menyarankan untuk jangan menelpon tapi masih di kantor saudara perintah Wildan. Lalu saudara Wildan bilang ke saya bahwa saudara Wildan juga akan melapor ke saya. Benar? Iya Pak. Dilanjutkan ke saksi Yulianto ya.